Jose Mourinho pernah memprediksi tentang bagaimana masa depan Xabi Alonso akan berjalan. Dia yang dalam suatu momen tengah bercerita tentang mantan anak asuhnya di Real Madrid itu melihat ada potensi yang sangat luar biasa dari Xabi Alonso. Dengan banyak keuntungan yang meliputi perjalanan karirnya, Mourinho sekali lagi percaya bahwa Xabi Alonso bakal menjadi pelatih yang sangat hebat. His father was a manager. He was born with the father player. He grew up with the father manager. Then he became a player. His position on the pitch and his knowledge of the game very high. And then he played in Spain, in England and in Germany. And he was coached by Guardiola in Bayern, by myself in Real Madrid, by Ancelotti in Real Madrid, by Benitez in Liverpool. So I think if you put all this together, I think Xavi has conditions to be a very good coach. Ternyata prediksi yang dilontarkan sekitar 4 tahun lalu itu perlahan mulai terbukti. Xabi Alonso yang dulunya merupakan gelandang jenius, kini beralih menjadi sosok paling diinginkan dalam sepak bola. Bukan karena pergerakan atau sepakan mautnya yang jadi pembicaraan, namun cara dia menangani tim seperti Bayer Leverkusen menjadi salah satu kandidat terkuat peraih gelar juara Bundesliga Jerman. Lahir di Tolosa, Spanyol pada 25 November 1981, Xabi Alonso memiliki lingkungan yang sudah sangat mendukung untuk menguasai sepak bola. Ayahnya, Perico Alonso, merupakan mantan pemain dan pelatih sepak bola. Tak main-main, ayahnya pernah menjadi bintang Real Sociedad dan FC Barcelona untuk kemudian masuk ke dalam skuad La Furia Roja yang tampil di ajang Piala Dunia 1982. Tak ketinggalan, dia juga memiliki saudara laki-laki bernama Michael yang tampil untuk Real Sociedad, Bolton, dan Charlton. Ada juga saudara laki-laki lainnya yang menjadi wasit profesional. Satu lagi, Alonso juga memiliki tetangga sekaligus teman dekat yang kini menjadi pesohor sepak bola. Adalah Mikel Arteta yang menjadi kawan sekaligus lawan dalam membersamai karir sepak bolanya. Dengan DNA sepak bola yang mengalir deras dalam tubuhnya, tidak mengherankan bila pada akhirnya Xabi Alonso tumbuh menjadi seorang yang amat jenius di atas lapangan. Xabi Alonso memulai karir profesional di tanah leluhurnya, yakni Real Sociedad. Pada musim 2002-2003 atau ketika usianya menginjak 21 tahun, Xabi Alonso memainkan sepak bola yang mengesankan. Dia menjadi aktor kunci dalam membawa Real Sociedad duduk di tangga kedua, prestasi terbaik tim dalam 10 tahun terakhir. Dia memainkan 34 pertandingan dan terpilih menjadi pemain terbaik Spanyol tahun 2003. Tak lama, dia diangkut oleh Rafael Benitez ke Liverpool untuk menciptakan sejarah yang lebih hebat. Benar saja, melalui sederet gol spektakulernya, Alonso mampu mempersembahkan trofi Liga Champions Eropa tahun 2005. Dia menjadi salah satu aktor penting dalam terciptanya malam ajaib yang dirajut Liverpool di bawah langit Istanbul. Menariknya, Luis Garcia yang pernah menjadi rekan satu tim Alonso mengungkap fakta bahwa pria berparas tampan itu sudah menunjukkan karakter kepelatihannya sejak masih menjadi pemain. Dia sudah menjadi pelatih saat dia bermain, tutur Luis Garcia. Hal itu pun segera dikonfirmasi langsung oleh Alonso. Terkadang manajer tidak punya waktu untuk memberikan instruksi di lapangan, jadi kami memerlukan pemain untuk dapat mengambil keputusan ketika sedang bermain. Dan itu adalah pekerjaanku. Itulah proses bagiku untuk mencoba menjadi seorang manajer. Sebagai seorang pemain, Xabi Alonso selalu menjadi konduktor tim. Terkenal karena kemampuan teknisnya, ketepatan passing, dan permainan taktisnya, Alonso mampu mendikte ritme dan tempo permainan. Melanjutkan karir hebatnya, Alonso memilih pulang ke Spanyol. Bukan ke Real Sociedad, namun kali ini dia membela raksasa Real Madrid. Sempat meraih gelar Piala Dunia bersama Spanyol pada tahun 2010, kemampuan Alonso di lini tengah Real Madrid kian menggila. Bersama pelatih Jose Mourinho, Xabi Alonso menjadi kunci permainan tim. Musim 2011-2012 menjadi bukti dari kejeniusan seorang Alonso.
Dia membawa Real Madrid memenangi kompetisi La Liga dengan koleksi 100 poin. Di akhir musim, dia terpilih sebagai gelandang terbaik La Liga. 2 tahun berselang, dia menjadi bagian dari diraihnya trofi ke-10 Real Madrid di ajang Liga Champions Eropa. Meski berhasil membawa Real Madrid menjadi jawara Eropa, Xabi Alonso ternyata sudah memiliki rencana untuk pergi. Ketika terdapat sejumlah klub seperti Chelsea dan Manchester United yang siap menampungnya, dia malah memilih Jerman sebagai tujuan selanjutnya. Ternyata, alasan utama Alonso memilih terbang ke Jerman dan bergabung dengan FC Bayern adalah karena sosok Pep Guardiola. Ya, Alonso mengaku sangat mengidolakan Pep dan ingin menjadi pelatih hebat sepertinya. Aku sangat penasaran untuk mengetahui rahasia Guardiola. Dia memiliki antusiasme alami yang tiada henti. Musim sepak bola itu panjang, tapi hingga akhir Pep sepertinya tidak pernah lelah. Dia selalu waspada, selalu siap, ungkap Alonso kepada The Athletic pada tahun 2019. Bersama FC Bayern, gelar juara sudah menjadi sesuatu yang lumrah buat Xabi Alonso. Dia juga menjadi andalan dengan mencatatkan rata-rata lebih dari 35 pertandingan per musim. Pep sendiri merasa terkesan dengan karakter yang ditunjukkan oleh Xabi Alonso. Menurutnya, Alonso adalah pemain jenius yang bisa membaca, memahami, dan memecahkan permainan di atas lapangan. Tepat setelah Alonso memutuskan pensiun pada tahun 2017, Pep Guardiola bahkan berani bertaruh kalau mantan anak asuhnya itu bisa menjadi pelatih top dunia. Aku berani bertaruh, dimanapun dia melatih, dia akan jadi pelatih yang sukses. Usai pensiun, seperti yang sudah terlihat dari pribadinya, Xabi Alonso mengambil langkah untuk menjadi pelatih. Dia memulainya di tim muda Real Madrid tahun 2018. Saat itu, ia membimbing Real Madrid U14 meraih gelar juara. Tak lama, dia kembali ke tanah yang telah membesarkan namanya, Real Sociedad. Ia melatih Real Sociedad B sejak 2019. Lalu pada tahun 2021, dia berhasil membawa tim tersebut promosi ke Segunda Division, di mana hal tersebut menjadi pencapaian terbaik klub sejak musim 1961-1962. Di tengah karir kepelatihannya yang belum terlalu matang, Xabi Alonso diberi tawaran melatih Bayer Leverkusen. Tepat pada Oktober 2022 silam, dia resmi menggantikan posisi Gerardo Seoane yang dianggap gagal. Meski secara pengalaman belum terlalu menjanjikan, Xabi Alonso justru berhasil membuktikan kelasnya sebagai seorang pemikir hebat. Di musim pertamanya, dia sukses membawa Bayer Leverkusen menempati posisi ke-6 dan lolos ke kompetisi Liga Eropa. Lalu ketika musim 2023-2024 ini berjalan, semua orang terus membicarakan namanya. Dia masih menjadikan Bayer Leverkusen sebagai tim yang belum terkalahkan di kompetisi Bundesliga dan terus melahirkan rumor bahwa Real Madrid akan segera merekrutnya. Melalui taktik 3-4-3 yang bisa beralih menjadi 4-2-4 dalam kondisi tertentu, Alonso mengedepankan transisi cepat dalam permainan untuk segera menemukan situasi menyerang yang ideal. Bersama dengan nama Granit Xhaka, Victor Boniface, Jonas Hofmann, dan tentunya Florian Wirtz, tampak jelas bahwa Bayer Leverkusen di bawah arahan Xabi Alonso bakal terus mempertahankan performa gemilang. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.